Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Baik semua? Senang sekali pada pagi hari, pada hari Minggu yang indah ini, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Advent. Minggu ini adalah Minggu Advent yang kedua. Jadi, Minggu Advent yang pertama adalah minggu yang lalu. Yuk adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita bernyanyi lagu Dua Lilin Kita Nyalakan, ya, bersama dua teman kita, adik Aling dan adik Renat. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih. Di tengah-tengah kegelapan, nur iman tetap berseri. Kita tetap berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu Kidung Ceria 337 ayat 1 dan 2, Kami Sebagai Anak-anak. Yuk. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, kita akan membuka dengan doa. Lipatkan tangan, tutup mata, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus sepanjang minggu yang sudah lewat dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami masing-masing. Dan tiba saatnya pada hari Minggu yang indah ini, kami akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tolonglah kami supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Dan berkatilah ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca Mazmur. Tetap berdiri. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria. Kidung Ceria, Firman-Mu Pelita, Kidung Ceria 140. Firman-Mu Pelita. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolonglah kakak-kakak kami yang akan membawakan cerita dari Alkitab. Berkatilah Kak Susan, berkatilah Kak Linda, berkatilah juga Kak Ruben yang akan membawakan cerita dari Alkitab. Berkatilah juga kami semua, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami boleh mengerti firman itu. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Untuk anak TK akan dibawakan oleh Kak Susan, untuk anak kecil akan dibawakan oleh Kak Linda, dan untuk anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Ruben. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca bahan bacaan kita hari ini dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita siapkan yuk adik-adik. Adik-adik kita baca yuk kalau udah siap semuanya. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kakak baca, adik-adik baca dalam hati di rumah ya. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas,
engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan kita adik-adik pada minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu Allah itu siapa yo? Ayo, ada yang tahu nggak? Atau ada yang nggak tahu siapa Allah kita itu? Pasti semua adik-adik tahu ya, Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah kita itu baik pada kita ya adik-adik. Nah, adik-adik pernah dengar nggak peribahasa yang berbunyi, air susu dibalas dengan air tuba? Siapa yang tahu artinya? Coba tebak. Artinya ialah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Bacaan kita sekarang bercerita tentang bangsa Yehuda yang begitu dikasihi oleh Allah. Tuhan senantiasa menyertai bangsa itu. Namun mereka seringkali justru tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka membuat patung dan menyembah berhala dari bangsa lain. Adik-adik tahu berhala seperti apa? Nih, kita lihat adik-adik gambar patung berhala ya yang mereka sembah ya. Kurang lebih seperti yang ini. Nah, adik-adik, mereka itu bangsa itu memberontak kepada Allah. Mereka tidak taat, tidak mau mencari Tuhan, dan mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Jadi kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya pada suatu masa mereka hendak diserang oleh bangsa Asyur, bangsa yang besar. Mereka ditindas oleh bangsa Asyur. Ini juga bisa menjadi hukuman dari Tuhan kepada bangsa Yehuda ini karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah yang sudah mengasihi mereka lebih dulu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan tertindas oleh bangsa Asyur, mereka bukannya mencari Allah, malah mereka mencari bantuan dari bangsa Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Mesir dulu pernah menindas mereka juga ya, bahwa bangsa Israel pernah diperbudak di bangsa Mesir. Nah, sekarang mereka minta bantuan dari bangsa Mesir juga. Gimana tuh adik-adik? Pasti hanya sia-sia belaka ya. Nah, kota Yerusalem, ibu kota bangsa Yehuda, hancur dan umat di sana berada dalam keadaan yang sangat menderita, sangat tertekan, dan tentunya membuat mereka menjadi susah. Akan tetapi Allah tetap mengasihani mereka. Allah melihat mereka bersalah, tapi Allah tetap mempunyai maksud baik bagi bangsa Yehuda ini. Di ayat yang ke-18 tertulis, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Nah, jika mereka datang dan berseru kepada Allah, maka Allah akan menolong mereka dari kesusahan mereka. Kalau kita baca juga ayat yang ke-19, ayat 19b, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau
Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Nah, jadi ketika mereka bangsa Yehuda mau datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar teriak mereka dan akan menjawab doa mereka. Tuhan rindu memulihkan bangsa Yehuda dan menyelamatkan umatnya, asal mereka mau bertobat dan datang kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari, setiap orang tua pasti punya tujuan dan maksud yang baik bagi anak-anaknya. Mereka pasti sangat mengasihi anak-anaknya. Orang tua juga pasti pernah memberikan janji-janji kepada anak-anaknya. Misalnya contoh, jika anaknya lulus dengan nilai yang baik, maka akan mendapatkan reward dari orang tuanya. Tapi juga ketika anak-anaknya melakukan suatu kesalahan, pasti juga orang tuanya menegur. Pasti ada sanksi dari orang tuanya. Dan semua itu dilakukan oleh orang tua untuk mendidik agar anak memperbaiki sikapnya. Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya berhasil, sukses, dan jadi anak yang sukses. Begitu juga Tuhan. Dia pasti ingin memberikan yang terbaik dalam hidup anak-anaknya, hidup umatnya. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 ya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan, bagi setiap orang yang berserah kepada Tuhan. Jika kita kenal dengan dekat pada Allah kita, pada Tuhan kita, kita pasti tahu bahwa Allah kita itu Maha Pengasih. Maka karena kasihnya itu membawa pengharapan bagi kita adik-adik. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu pengharapan kita. Yang kedua, bahwa Tuhan punya rencana indah di dalam kehidupan adik-adik dan saya. Nah, itu semua agar kita percaya dan setia kepada Dia. Jika kita mengenal dekat Tuhan kita, pasti kita tahu apa yang Dia ingin untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pasti Dia mau kita selalu bersyukur karena kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kedua, kita senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia akan memimpin kita, Dia akan menyertai kita, hidup kita. Dan kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Jadi adik-adik, tetaplah setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi, ingat dan percayalah, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Oke adik-adik, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik ya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Baik, sebagai ungkapan syukur kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 20 sambil persembahan dijalankan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, kemudian dititipkan kepada orang tua untuk nanti disetorkan melalui rekening gereja atau langsung ke kantor sekretariat gereja. Ya, mari kita sama-sama bernyanyi Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihiku. Ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira
Adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari Minggu pada hari ini. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita akan menutupnya dengan doa. Pesan kapinggan, adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu rajin berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, juga mendengarkan cerita dari Alkitab. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan, yang sudah diceritakan tadi melalui kakak-kakak kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan terima kasih untuk berkat Tuhan. Dan juga kami mohon Engkau berkati persembahan kami, agar persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh berguna untuk pelayanan kasih dimanapun boleh dipakai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hari-hari kami berikutnya dalam sekolah kami, dalam kegiatan kami. Berkatilah adik-adik ini Tuhan, agar mereka bisa belajar dengan baik dan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Berkatilah juga mereka dalam kegiatan mereka. Jauhkan adik-adik ini Tuhan dari sakit penyakit, dari apapun yang kurang baik Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada untuk adik-adik ini. Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, demikian ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.